Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Safitri dengan NIM 2021611062. Saya dari Fakultas FKIP jurusan PGSD. Saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris yang diberikan oleh Sir Fernandes Arum. Bismillah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Concept of English as a Foreign Language. Yang pertama itu English as a First Language, yaitu English as a First Language is the third most widely spoken mother language worldwide after Mandarin and Spanish. Yang kedua, English as a Second Language, yaitu bahasa kedua. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua adalah istilah tradisional untuk penggunaan atau studi bahasa Inggris oleh penutur non-penutur bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, yang juga mengacu pada pendekatan khususnya untuk pengajaran bahasa Inggris yang dirancang untuk mereka yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Yang ketiga itu English as a Foreign Language, yaitu English as a foreign language. English has been considered the first foreign language in Indonesia. Baiklah, adapun pembahasan kedua yaitu language as acquisitions and learning, yaitu acquisitions and teaching of English vocabulary in journals and preschools. English vocabulary acquisition from storybook reading by way experiences with storybook reading, involvement in conversations. English acquisitions and for children, English teaching and learning for children, yaitu beginning readers, young school age children have several classroom-based contexts for vocabulary learning, explicit curricular instruction for targeted words, repetition of words in books, used for reading instruction, classroom discussions of words, and exposure to words from read aloud, and self-read text variables vocabulary acquisitions. Lanjut di pembahasan ketiga, yaitu ada practical English and vocabulary. Yang pertama itu emotions and feelings, yaitu angry memiliki arti kata marah. Angry merupakan bentuk paling sederhana untuk menyatakan kondisi marah. Contoh kalimatnya yaitu talking to Jim always ends of making me angry, atau berbicara dengan Jim selalu berujung membuatku marah. Yang kedua itu ada travel and tourism, yaitu mad. Mad juga memiliki arti kata yang sama dengan angry, hanya saja mad tergolong informal dan lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh kalimatnya yaitu we were so mad with that girl, she was to be so rude to us. Atau kami marah pada gadis itu, dia amat kasar kepada kami. Ya, di pembahasan keempat itu ada practical English and vocabularies. Yang pertama itu transportation. Airplane, pesawat terbang, bicycle, sepeda, bus, cable car, kereta gantung, car, mobil, hot air balloon, balon udara, minibus, yaitu minibus, motorcycle, sepeda motor, train, kereta, subway, kereta bawah tanah. Has been well documented in storybook reading context across in range of ages, including preschool, kindergarten, and children as old as third grade. Studies of storybook reading have examined alternative notions of how storybooks reading makes first vocabulary acquisitions. Bagian keduanya yaitu finance and economy. Yang finance-nya yang berhubungan dengan keuangan, yaitu inflation atau inflasi, invest atau menginvestasikan atau menanam modal, loan atau pinjaman, market pasar, profit keuntungan atau manfaat, tax pajak,
trade, perdagangan, value, nilai, krisis, advertising, periklanan. Adapun yang ekonomi yaitu appreciate atau menghargai nilai, bankrupt, bangkrut atau pailit, budget, anggaran atau belanja, cash, konten atau tunai, consumer atau pemakai atau konsumen, cost, harga, kredit, piutang kredit, currency, mata uang, debt, hutang, deposit atau setoran. Pembahasan kelima ada practical English vocabularies, yaitu going out. Going out atau waktu yaitu now, sekarang, today, hari ini, later, nanti, last night, tadi malam, yesterday, kemarin, tonight, malam ini, this week, minggu ini. Midnight, tengah malam, just now, baru saja, 2 hours, 2 jam, forever, selamanya. Yang kedua, media and communication. Ada actuarial, mesin penjawab, antena, call, telepon, CD, diskusi, email, express item, kiriman kilat, fax machine, mesin fax, greeting card, kartu ucapan, interview, wawancara. Di pembahasan terakhir yaitu particle English structures. Yang pertama, yang pertama itu simple sentence, yaitu kalimat sederhana. Membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, the simple sentence yang baik dan benar sesuai tata bahasa atau grammar. Contoh kalimatnya subjek tambah kata kerja, yaitu 1 eat, yang kayak saya makan. Yang kedua, subjek tambah kata kerja tambah objek, I eat noodles, atau yang artinya saya makan mie. Yang ketiga, subjek tambah kata kerja tambah pelengkap atau komplement, yaitu your English is a good, artinya bahasa Inggrismu bagus. Yang keempat, subjek tambah kata kerja tambah keterangan atau adverbial, yaitu she stops near my house, yang artinya ia berhenti di dekat rumah saya. Adverbial biasa berbentuk frasa kata keterangan, frasa kata depan, atau frasa kata benda. Yang terakhir, subjek tambah kata kerja tambah objek tak langsung tambah objek langsung, yaitu he sends his son a letter, yaitu ia mengirimi putranya sebuah surat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.